pulang ya saat petang ya. Itu kan salah satu efek samping belajar tentang kesadaran dan tasawuf itu kan tiba-tiba jadi puitis gitu kan. Karena berangkatnya itu tadi kalau sama sang pencipta tuh aku rasanya tuh rasa cinta gitu. Jadinya isinya tuh cinta terus, kerinduan gitu kan, ingin pulang ke asal muasal, ingin diterima cintanya dengan tulus, segala macam kayak gitu-gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali malam hari ini. Ini adalah momen yang sangat spesial. Kita nanti akan belajar bareng bersama dengan Teh Feby dan Mbak Amanda. Kebetulan Mbak Amanda ini hari ini lagi ulang tahun. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun Mbak Amanda, happy birthday. Mudah-mudahan makin sehat, makin sukses, makin bahagia bersama dengan Amin. keluarga tercinta. Iya, Terima benar. kasih. Teh, Ya, jadi Teh, ceritanya itu waktu pertama kali aku take video sama Mbak Amanda tuh masih masih kayak ragu gitu ya, masih kayak malu-malu gitu. Padahal perjalanan spiritualnya dia udah kemana-mana gitu kalau belajar gitu. Dan akhir-akhir ini mulai banyak sekali teman-teman yang main ke rumah untuk belajar meditasi, untuk eh, belajar ya semacam kayak rilis atau apa begitu namanya, hening. meditasi inner child dan lain sebagainya ya. Nanti mungkin Mbak Manda akan coba bercerita gitu ya. Tapi ini menarik sekali. Kita ingin coba elaborasi pengalaman spiritual Mbak Manda, khususnya kita ingin belajar untuk sering-sering hening, sering-sering jeda. Dan sebenarnya aku juga ngundang satu lagi temen namanya Mbak Yuni, tapi mungkin belum bisa join ya. eh Mbak Manda, mungkin gini, eh gimana sih ceritanya teman-teman kok pada mulai datang ke rumah gitu, terus kemudian eh belajar meditasi bareng Mamanda? Itu mungkin bisa bercerita dulu, dan kenapa dirimu sekarang lebih mulai eh, untuk membuka diri gitu, menemani teman-teman belajar gitu. Itu dulu Mbak Manda mungkin. Oh, saya dulu nih. Ya. Iya, sayang. Oke, ya, selamat malam Teteh. Terima kasih ucapannya untuk Mas Hendra juga terima kasih banyak. Teman-teman Ngaji Rosol juga Alhamdulillah terima kasih banyak untuk apresiasi, ucapan, doa, semuanya. Terima kasih. Nah, kalau ditanya awalnya gimana sih ke awalnya kok tiba-tiba teman datang ke rumah? Sebenarnya itu bukan kebetulan ya. Em, Kalau mau saya jujur apa adanya. Memang sebelum itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya, sebelum Manda juga kenal Teh Feby, sebelum masuk juga sebagai apa namanya salah satu seksi yang nggak ngapa-ngapain di situ gitu. em, Beberapa bulan sebelumnya Manda memang pernah meniatkan diri pengen membentuk circle meditasi atau hening di rumah gitu. Kebayang gitu karena kan em, kalau belajar tentang hening atau tentang kesadaran, energi atau apa itu kan kalau yang dilakukan bersama-sama atau kolektif itu kan lebih powerful gitu kan. Nah, karena membaca itu atau mempelajari tentang konsep itu, tiba-tiba terbersit, oh, aku kan punya beberapa teman di sini yang juga belajar kesadaran gitu. Kenapa nggak aku ajak ke rumah aja gitu untuk
hening bareng daripada kalau ketemu cuma hahi doang atau cuma gosip atau apalah ngomongin hal-hal yang kurang manfaat gitu. Jadi itu berawal sebenarnya dari bayanganku sendiri sebelumnya, kan beberapa bulan sebelumnya itu kejadian. Ya cuma ngebayangin aja aku, ayo bikin ini yuk gitu. Tapi nggak terus struktur gimana gitu. Saya cuma mengungkapkan rasa aja gitu, cuma mengungkapkan keinginan aja kok kalau punya gini di rumah kayaknya seru ya karena kan rumah saya sepi segala macam, saya lebih banyak sendiri, jadi punya lingkungan itu mendukung lah untuk mengadakan itu gitu. Terus tiba-tiba kenal beberapa temen, terus termasuk juga mulai makin sering terlibat di Ngaji Roso sama TVB gitu kan. Ada beberapa temen yang, Mbak tolong bantuin dong ini gimana gitu. Mulainya bantu rilis atau apa gitu, tentang rilis emosi ya. Ya setelah dari itu ada beberapa teman yang dari alumninya TVB gitu kan yang ingin belajar tentang rilis emosi, dan juga ada beberapa teman lama aku yang bertemu di perjalanan. Kalau aku sering menyebutnya itu teman yang dipertemukan oleh luka gitu, karena kan memang karena luka yang sama akhirnya ketemu gitu. Teman-teman yang dari mungkin alumni Teteh atau mungkin ada juga yang dari subscribernya Ngaji Roso, karena mungkin ngelihat cuplikan aku dulu yang sebelumnya gitu, terkoneksi. Dan juga teman-teman lama aku yang bertemu di perjalanan, ada yang akhirnya teman kos yang lama sekali udah 15 tahun yang lalu ketemu, ngobrol kok ternyata kesini arahnya, akhirnya ya udah bareng-bareng bikinlah itu, ayo aku pengen belajar gitu. Akhirnya berjalanlah itu circle gitu kan, aku bilang komunitas kecil meditasi atau mungkin hening atau rilis atau mengenal diri itu di rumah gitu. Nah, nggak terasa jalan ini udah bulan ke-6, udah 6 bulan berjalan gitu Mas Hendra. Jadi kalau di awal mungkin kalau TVB dan Mas Hendra nyebutnya itu quantum jam kali ya, atau apa ya? Ya cuma ngebayangin doang sebenarnya, karena udah ngerasa banget nih kayaknya seru deh kalau misalkan dilakukan bersama teman-teman gitu. Sebenarnya adanya Ngaji Roso Peduli yang juga aku inisiasi sama Mas Hendra sama aja, karena sebelumnya aku juga gitu. Kan Manda punya kegiatan sosial sendiri sebelumnya ya, udah dari tahun 2011 2012 yang anak asuh itu. Tapi kayak ngerasa kurang, karena kan dulu aku punya yang Sabtu Peduli itu tiap hari Sabtu kasih makan ke puluhan yang yatim duafa itu, karena kesibukan dan segala macam, yang awalnya seminggu sekali jadi sebulan sekali, itu pun kayak rasa apa lagi ya, kayaknya aku pengen ada lagi hal yang sosial cuma yang lain gitu. Nah habis itu terus nggak lama ketemu sama Mas Hendra gitu, itu 2,5 tahun yang lalu gitu. Jadi ya cuma kayaknya semua tuh nggak karena tiba-tiba sih, karena memang aku udah kerentek dari awal pengen ini nih gitu. Termasuk yang meditasi ini sih, itu cuma menjawab bayanganku yang sebelumnya gitu. Gitu sih Mas Hen. Oke. Ini Nanti yang Teteh baru juga bisa ceritain. tanya ya. Tapi ada sesuatu hal yang menarik Teh dari Manda ini, ketika Ya. kemudian Manda rutin sekali ikut kegiatan meditasi Vipassana di tengah-tengah mayoritas pesertanya itu orang Buddha semuanya gitu. Nah, Betul. artinya kan secara pluralisme itu Mbak Manda itu udah punya banyak bekal gitu. Kalau boleh tahu nih, Mbak Manda, mungkin teman-teman perlu tahu juga gitu. Kemana aja sih selama ini belajarnya gitu ya? Karena aku kalau nggak salah pernah sharing juga, pernah belajar langsung ke Sadguru juga gitu ya. Dan mungkin kabar gembiranya teman-teman ya, kayaknya aku dalam waktu dekat akan ketemu sama pengurus atau koordinator Sadguru Indonesia gitu ya. Ada kemungkinan Ngaji Roso akan dapat kesempatan untuk podcast di Malaysia sama Sadguru langsung gitu ya. Dan Keren. Kabar gembira. itu nanti Mbak Manda itu yang nge-host pasti ya.
karena bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Wanda. Kalau awal-awal perjalanan masuk dunia persilatan itu tahun 2011 ya. Kalau aku kan sering bilang dunia persilatan tahun 2011 itu awal kenal tentang transformasi diri ya, mau motivasi atau transformasi hipnoterapi atau apa itulah. Dunia-dunia itu tuh tahun 2011. Awalnya saya mengenal teknik rilis emosi yang Sedona atau apa sekarang yang disebut ya atau macam-macam itu juga tahun 2011. Dari situ baru belajar tentang sufisme. Kalau tasawuf juga dari tahun sama, tahun 2011. Lama juga, ya sampai hari ini masih belajar itu. Kalau yang Sadhguru itu tahun 2019. Tahun 2019 itu saya mulai ikut yang meditasi intens itu mulai tahun 2011 memang. Di titik saya ikut Sadhguru, habis itu Widya Prama, habis itu Thich Nhat Hanh yang meditasi inner child itu, terus habis itu yang vipassana tiap tahun gitu. Yang intens, memang yang paling intens tuh yang vipassana ya. Kalau vipassana kan tekniknya itu full meditasi dari pagi, jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai jam 10 malam, itu isinya cuma meditasi doang gitu. Nah, memang saya itu termasuk pribadi yang agak aneh gitu, karena melakukan apapun tanpa riset gitu. Kayak misalkan ikut Sadhguru, kenal waktu itu tahun 2019 awal, Sadhguru belum seramai sekarang ya, masih nggak ada yang konten yang bahasa Indonesia, jadi full English. Waktu itu daftar saya dari New Zealand, malahan dari New Zealand balik ke Bali, balik lagi ke Australia. Jadi waktu itu malah apply, kan perlu visa, apply-nya tuh dari New Zealand, itu ribet sekali, tapi karena saya juga anaknya termasuk kalau memang penasaran sesuatu tuh nekat gitu. Ya udah nekat apply visa, terus habis itu ada kursnya dulu sebelumnya, terus ke Melbourne sendiri yang backpackeran gitu kan, yang nginepnya sekamar banyak orang, itu aku jabanin gitu hanya untuk datang gitu. Terus yang amaze-nya di sana tuh aku doang yang pakai jilbab gitu kan. Oh nggak ada ya gitu. Tapi ya karena dasarnya karena cuma murni ingin belajar apa sih, karena kan aku mendengarkan cara beliau menyampaikan sesuatu, pandangan terhadap spiritualitas, terhadap hidup itu gimana, tuh bikin penasaran banget nih apa sih gitu. Jadi meskipun mungkin bahasa Inggrisnya juga nggak ngerti ya, nekat ya, ya berangkat aja, meskipun juga berangkatnya sendirian. Perempuan kan kalau berjilbab pula gitu kan. Dan tahun-tahun 2019 waktu itu memang saya yang pakai jilbab sendiri. Ribuan orang yang datang ya memang saya pakai jilbab sendiri. Waktu di wihara juga saya waktu yang pertama kali juga jilbaban sendiri gitu. Tapi justru itu seru gitu kan. Saya sudah terbiasa untuk being lonely gitu kan, yang memang mengharuskan saya untuk sendiri. Udah, kamu memang harus berani sendiri menempuh jalan yang memang kamu yakini itu mengarahkan kamu ke pribadi yang lebih baik gitu. Karena juga tanpa riset, tanpa apapun, jalan ya jalan aja. Dan karena tanpa riset, jadi saya nggak punya ekspektasi apapun gitu. Jadi misalkan belajar vipassana, mungkin kalau yang lain kan progresnya atau mungkin stepnya tuh vipassana tuh apa sih, dia cari tahu dulu nanti efeknya seperti apa, kalau belajar ini efeknya apa, kan gitu biasanya normalnya person itu untuk learning something. Kalau aku nggak, memang dari dulu orangnya perasa sekali, ikut ini kayaknya ini seru nih, ya udah ikut tanpa ekspektasi, tanpa tahu pembimbingnya siapa segala macam, ya udah berangkat gitu. Belajar apapun begitu. Kalau yang beda cuma Sadhguru aja, karena taunya kan dari video ya, waktu itu kan belum ada Sadhguru Indonesia, belum masuk, jadi all in English. Waktu di sana juga all English 3 hari dibimbing memang sama Sadhguru langsung, ya all in English gitu. Dan me the only one with the scarf gitu, dan santai aja. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Tapi memang saya jarang posting ya, karena ya itu juga sih, karena lingkungan apa segala macam, jadi lebih memilih untuk keep silence gitu. Baru-baru ini memang saya itu mulai terbuka, termasuk membuka diri dan membuka rumah saya untuk orang lain, untuk oke lah ayo belajar bersama. Kalau dulu memang sangat private sekali gitu, Mas Hendra. Iya,
belum posting-posting karena belum jadi kena star syndrome kamu soalnya ya. Iya Eh, betul. teteh, 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 teteh kan selama ini kan kita kerja bareng sama Mbak Manda itu kan mungkin kualitas batin Mbak Manda yang paling terasa menurut teteh saat bekerja dan berjalan bersama di Abundant Revolution tuh apa sih teh yang mungkin bisa diungkapkan sama teteh sekaligus doa apa yang ingin teteh panjatkan di ulang tahunnya Mbak Manda kali ini? Iya, Mas Hendra, makasih banyak. Jujur, aku dipertemukan sama Manda kayak ketemu jodoh, Mas Hendra. Kayak ketemu jodoh, jadi yang namanya jodoh itu nggak harus laki-laki dan perempuan menurut aku. Jodoh itu juga rekan kerja, teman kerja, tim kerja, itu juga jodoh. Jadi aku sama Manda mes ya sama dia. Mesnya tuh gini, aku nggak perlu banyak ngomong, dia udah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kayak dia bisa baca kebutuhan aku apa gitu untuk prepare kebutuhan tim, karena kan komunikasi sama Manda intens, ketemu deketnya ketika event-event besar ya. Event Jakarta, event Abundant Revolution Reuni Jakarta, Abundant Revolution Jogja. Reuni Yogyakarta, dan juga yang di Bali gitu. Manda itu tipe yang sigap ya, tipe yang sigap, dan aku jarang ketemu tipe ini gitu. Ada tipe yang kayak gini, cuma level kebijaksanaannya nggak kayak Manda gitu. Jadi sebetulnya Manda tuh nggak butuh kerja, Mas Hendra. Nggak butuh pekerjaan ini sebetulnya dia. Jadi apa yang dia lakukan dalam tim Abundant Revolution itu, kalau aku bisa lihat dan rasakan, itu lebih ke panggilan jiwanya dia. Lebih ke Iya ya betul panggilan betul. jiwanya dia. Jadi sebetulnya Manda tuh nggak butuh uang sebetulnya di kerja sama tim bersama kita gitu ya. Cuma kalau aku lihat ini ada sebuah ruang yang nggak Manda dapetin di luar, tapi dia dapet di keluarga Abundant Revolution. Ada sebuah ruang yang hangat, ada sebuah ruang di mana dia bisa mengekspresikan satu keinginan terdalamnya dia gitu untuk mengalirkan energi dia, mengalirkan cintanya dia, mengalirkan talentanya dia, mengalirkan passionnya dia. Nah, itu yang bisa aku bilang. Jadi Manda tuh ngejalanin semua apa yang dia lakukan dalam 3 event besar itu betul-betul nggak ngitung apapun gitu, karena dia mencintai itu, dan menurutku itu nggak banyak orang punya itu ya. Karena sebetulnya kalau aku lihat di level di level satu sisi tertentu dia udah cukup gitu. Hidup dia udah cukup. Cuma kenapa pada akhirnya dia mau ribet gitu ya. Mau ribet bantu ngurusin ini, mau ribet gitu dengerin cerita teman-teman, mau ribet meluangkan waktu, mau ribet ngeluangkan tenaga dan lain-lain. Itu karena dia memang punya cinta yang besar gitu. Dan itu buat aku gift banget ya ketika aku punya kesempatan bisa kenal seorang Manda. Cie. Terima kasih. Tapi Tapi aku perlu mau di nambahin mau nambahin ya Mas Hen. Memang bener sih yang kata Tete itu, is not about money ya. Jadi kayak kata kuncinya memang tentang kasih dan sayang sih, tentang itu. Karena kalau udah tersentuh meditasi atau mungkin belajar spiritual tertentu, tasawuf atau apapun itu, kita tuh perasaan cintanya tuh membuncah gitu loh. Gimana ya, pengennya tuh diekspresikan ya dengan keluarga Ngajroso, dan Abundant Revolution itu bisa meluapkan itu dari sisi Manda, tanpa Manda tuh banyak tampil gitu kan, dengan pelayanan yang sesungguhnya gitu. Dan ternyata aku sangat menikmati itu, dunia melayani itu aku sangat menikmati sekali. Memang aku merasa sangat hidup tuh ketika aku melayani gitu sih. Jadi Mas Hendra, lucunya aku dan Manda tuh kayak punya satu titik yang sama,
kalau Manda pernah belajar ke set guru, aku belajar sama Gese Michael yang dia adalah Gese. Gese itu adalah guru besarnya di Tibet, Mas Hendra. Jadi kita tuh kayak punya titik core yang sama. Jadi pada saat waktu kelas-kelas Gese Michael di Bali itu sekitar 1.000 orang ya, nggak salah 43 negara. Celek yang pakai kerudung ya gue sendiri pas di foto banyak. Lah, itu sendiri ya gitu. Jadi memang unik ya, maksudnya antara Manda sama aku tuh kurang lebih sedikit ada kesamaan. Kita tuh suka yang mateng-mateng gitu deh. Dan guru mateng ya, Gese Michael dia gitu. Dan sama-sama Buddhis kan, sama-sama Buddha. Kalau Gese Michael itu sahabatan banget sama Dalai Lama kan, karena dia 25 tahun di Tibet. Dan dialah orang Amerika satu-satunya yang dapat gelar Gese. Gese tuh kayak guru besar kayak di atas Kiai Haji gitulah. Gelar Buddhis tinggi juga itu Gese. Yang orang Amerika satu-satunya gitu. Jadi itu aku amazed banget gitu, kok bisa ya dia gitu, kok bisa ya keren gini ya gitu. Kekeh banget tuh pengen ketemu orang itu, sampai pada akhirnya aku ikut sekitar berapa kelas sih? Itu tahun 2019 juga ya Teh? Sorry. 2018, 2019 ya, 2018, 2019 sampai sebelum COVID. Semua kelas-kelas dia kalau dia ke Indonesia udah pasti aku datang. Nanti kalau dia ke Indonesia lagi udah pasti aku kabarin Manda itu. Kita berangkat. Jadi karena kita punya hobi yang sama, aku sama Manda cenderung aku nggak ngomong dia udah ngerti gitu apa yang harus terdelivery gitu. Jadi honestly sangat menyenangkan sekali gitu berteman sama seorang Manda. Gitu Mas. Thank you. Oke. Ya, tapi Mbak Manda, aku pengen kembali ya lagi-lagi pentingnya jeda, pentingnya hening supaya kita nggak sibuk ngegas terus gitu ya, ngejar duniawi terus gitu. Dan ini kan nanti kita kan bakal bareng juga kan di retreat nasional Ngaji Roso. Ada Teteh, ada Mbak Manda juga nanti akan bimbing meditasi inner child. Teteh juga akan sampaikan materi-materi yang mungkin akan sangat membantu teman-teman untuk memudahkan manifestasi. Terus nanti ada Cimimi dan ada Pak Wayan Mustika yang tentu akan banyak mewarnai retret ya. Sebenarnya apakah semua orang itu butuh meditasi, Mbak Manda gitu? Dan orang seperti apa sebenarnya yang sudah nggak butuh meditasi gitu? Oke, apakah semua orang butuh meditasi gitu ya? Jadi sebelum aku jawab ke situ, kayaknya Manda perlu menyinggung meditasi itu apa sih gitu. Sebenarnya kalau meditasi sendiri itu kan asalnya itu kan dari bahasa Latin, meditari, artinya tuh merenung. Sebenarnya itu ontologisnya gitu, arti gramatikalnya tuh meditasi itu begitu. Merenung. Apakah semua orang butuh merenung? Ya butuh, sebenarnya sangat butuh sekali gitu sebenarnya. Kalau tanpa perenungan, kehidupan dijalani juga kalau nggak terasa hambar, pasti juga kamu akan kelabakan dengan hidup yang penuh kejutan. Kan aku selalu bilang ke Mas Hendra dan ke semua orang di sekitarku, sepintar-pintar apapun kamu mengakali hidup, ngehack lah ya dengan teknik apapun lah, dengan manifestasi, dengan teknik afirmasi, mengakali dimensi, apa itu yang sisi yang lain, hidup selalu punya kejutan sendiri dalam kehidupan gitu. Ada aja yang nggak sesuai atau mungkin ada yang surprise gitu kan, karena hal yang terjadi di luar dalam diri kita itu kita nggak akan pernah bisa ngontrol 100%. Kalau yang terjadi di dalam diri kita itu baru bisa kita kontrol, which is itu sangat butuh perenungan, sangat butuh meditasi. Dan mungkin kalau dibilang mungkin kesalahan atau kekurang tepatan dalam pandangan masyarakat itu, meditasi itu diasosiasikan dengan agama tertentu gitu kan. Padahal arti gramatikalnya sendiri nanti bisa di googling sih, atau mungkin sekarang bisa
meditasi itu arti gramatikalnya memang dari bahasa Latin, meditari, artinya tuh merenung, masuk ke dalam diri untuk melakukan refleksi. Apakah itu perlu ya? Semua orang harusnya perlu dong. Kalau nggak gitu ya, gimana ya? Hidup tanpa perenungan tuh kayak masakan tanpa bumbu yang pas, jadinya ya kurang pas aja gitu. Entah jadi hidup rasanya jadi kayak struggle, jadi kayak susah, atau mungkin nemuin hal-hal yang tidak menyenangkan, kita akhirnya menyalahkan hidup, atau mungkin pola-pola berulang masalah yang terus datang terus. Kalau masalahnya gini-gini, cuma beda objeknya aja, tapi inti rasa dan emosinya tetap sama. Isu masalahnya itu tetap sama sebenarnya rasanya. Saya juga sudah menemui banyak, karena sudah berjalan 6 bulan ya, jadi kan, dan intens karena langsung cuma beberapa orang aja di rumah gitu. Ternyata kan ketika sudah masuk ke dalam, udah merenungi ke dalam dirinya sendiri, kita kan jadi mengalami tuh, jadi tahu, oh ternyata apa yang mengganjal atau apa pola yang berulang dalam kehidupanku tuh ternyata isu emosinya tetap sama gitu. Dulu yang jadi pemicunya. Nah, itu kalau tidak dilakukan dengan perenungan, dengan diam, atau dengan jeda, nggak akan susah. Bisa sih, mungkin ketemu cenayang, atau kamu gini gitu, mungkin bisa ya. Tapi kan nggak semua orang mudah untuk menerima itu. Tapi kalau misalkan dengan rela hati, dengan kesadaran dan kesiapan, dan kesadaran kerelaan hati untuk masuk ke dalam diri, itu sangat bisa dilakukan untuk menemukan akar masalahku tuh apa sih. Kalau tanpa perenungan, aku rasa menemukan akar dari masalah kita itu akan sulit sekali gitu. Jadi jawabannya sudah sangat jelas. Apakah semua orang butuh meditasi gitu? Nggak usah diganti deh meditasi, ganti merenung atau refleksi atau masuk ke dalam dirinya sendiri. Aku sangat yakin atau 100% bilang perlu gitu. Karena mau gimana pun dunia itu selalu penuh dengan kejutan-kejutan, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi kalau kamu nggak mengimbangi dirimu dengan perenungan, refleksi, atau masuk ke dalam dirimu sendiri, ya siap-siap aja gitu, kelabakan pasti. Gimana ya, menggap-menggap gitu loh, kayak kok hidup gini banget ya gitu. Kalau nggak which is kamu akan melekat sekali, jadi susah sekali untuk melepas apa yang kamu anggap menyenangkan. Yang kedua, kamu akan susah sekali menerima apa yang menurut kamu tidak menyenangkan. Nah, untuk mencapai dua itu, kamu butuh kesadaran, which is itu menyadari. Jadi kalau tidak ada kesadaran, untuk menerima dan melepas juga akan susah. Begitu. Jadi kuncinya tetap di menyadari ya, yang mana itu bisa dilakukan atau bisa didapat kualitasnya paling efektif dengan cara merenung atau meditasi. Gitu Mas Hen. Nah, pertanyaan yang kedua, orang seperti apa sih yang nggak butuh meditasi? Mungkin ya orang yang dia sudah tidak ada keakuan lagi ya, jadi akunya sudah nggak peduli apapun sudah gitu, jadi dia nggak butuh apapun, juga nggak perlu membuktikan apapun, nggak perlu mencari apapun. Nah mungkin itu sudah selesai ya, keakuannya sudah terkikis gitu, nggak ada lah yang aku nih apa sih, nggak penting-penting amat gitu, mungkin ya, mungkin seperti itu, sudah tidak perlu lagi. Tapi kalau masih ngomongin tentang hal-hal yang manusiawi, aku rasa sangat perlu lah untuk mengimbangi dinamika hidup yang kita sama-sama tahu ada aja gebrakannya gitu. Gitu Mas Ken. Oke. Jadi Mas Hendra, perlu nggak seseorang itu meditasi? Jadi sebetulnya meditasi betul seperti apa yang Manda bilang, substansi intinya itu merenung. Jadi Mas Hendra, meditasi dalam pemahaman yang sangat luas, itu kalau ala Muslim itu sholat itu sendiri Mas. Jadi sholat itu bisa dikatakan meditasi sebetulnya, di mana dia jeda hening sejenak gitu ya, jeda hening sejenak. Sholat itu juga sebetulnya termasuk masuk ke dalam sebetulnya secara substansi, tujuan dan latar belakang. Zikir juga termasuk gitu. Sholat, zikir itu termasuk juga kalau di ukuran-ukuran umum kan suka ada itikaf ya, kalau di umum di Indonesia gitu ya. Jadi banyak judul sebetulnya, tapi tujuan utamanya Mas, sebetulnya itu kita hadir di titik gelombang alfa dan theta.
sebetulnya. Karena di titik frekuensi gelombang alfa dan theta, itulah titik frekuensi selarasnya diri kita dengan frekuensi komunikasinya semesta dan Tuhan. Jadi Tuhan dan semesta dia berkomunikasi di wilayah alfa dan theta, dan hanya bisa ketemu di titik itu. Meditasikah, sholatkah, zikirkah, jeda sebentarkah, atau apapun itu dikasih judul, Mas. Tapi intinya tuh di titik tenang, damai, melambat gitu loh. Melambatnya nafas, rileksnya tubuh, melambatnya pikiran, itu dia masuk di alfa dan theta. Karena area berkomunikasinya Tuhan dan semesta di gelombang itu. Dan itu kalau kita sebut dia adanya di bawah sadar kita. Jadi pada saat kita lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, dia alfa itu. Dia posisi tenang, damai, rileks, alfa dia. Ya itulah meditasi sebetulnya. Di titik kita betul-betul pikiran itu nggak ramai. Dia antara frekuensi alfa dan theta. Jadi entah itu dikasih judul apa. Tapi substansinya justru di titik selarasnya itu, di titik kita betul-betul masuk ke dalam diri ya di frekuensi itu. Dan metode yang bisa dilakukan salah satunya itu lewat meditasikah, atau di sisi lain namanya bisa sholat, bisa itikaf, bisa zikir gitu. Jadi dalam pemahaman yang lebih luasnya seperti itu. Tapi sebetulnya yang hendak dicapai adalah selarasnya frekuensi getaran tubuh kita dengan gelombang channelnya semesta, yaitu di alfa dan theta. Dan itu sangat penting masuk ke sana gitu. Karena ketenangan, kedamaian, jalan keluar, solusi, atau whatever apapun itu ya, titik kesadaran, titik temunya ada di gelombang itu, di alfa dan theta itu. Mungkin itu sedikit tambahannya, Mas Hendra. Siap Teh, makasih Teh. Makin melengkapi penjelasan dari Mbak Manda ya. Tapi Mbak Manda untuk apa ya, sebagai pembimbing itu kayak Teteh juga kan membersamai teman-teman gitu. Tantangan terbesarnya apa sih saat kita itu menemani orang lain untuk menemui dan menyentuh lukanya sendiri gitu. Terus gimana caranya Mbak Manda menjaga agar praktik spiritual ini tidak berubah menjadi identitas ego baru gitu Mbak Manda? Oke, baik, terima kasih Mas Hendra. Tantangannya untuk kalau sebenarnya ya, sejujurnya tantangan yang terbesar untuk kita itu melakukan pengabdian, saya menyebutnya pengabdian ya, ke teman-teman. Tantangannya ya diri saya sendiri sebenarnya. Sebenarnya tantangannya itu tentang diriku sendiri, keakuanku, egoku, rasa inginku diakui, rasaku merasa sudah bisa, itu tantangannya sebenarnya. Karena once kamu berdiri di depan orang lain, itu kan sudah bergejolak ya. Itulah manfaatnya meditasi sebenarnya. Hadir, penuh, utuh saat ini, kini, melihat ke dalam diri kamu, tentang dirimu sendiri. Diri itu apa sih? Aspek diri itu kan kalau dijabarkan, orang kan selalu ngomong kan kenal diri, maka kamu akan kenal Tuhan kan gitu kan. Tapi jarang ngomong diri itu apa sih. Kalau saya pribadi ya suka jelasin ke teman-teman, diri itu apa sih? Diri itu paling nggak terdiri dari 5 ya lapisannya, tubuh fisik, pikiran, emosi, habis itu adalah kehendak atau nafsu, habis itu batin yang mengetahui. Batin yang mengetahui itu mungkin yang disebut kesadaran. Jadi, di saat kamu meditasi, akhirnya memunculkan kesadaran, disitulah kamu mengamati 4 yang lain, yaitu tubuh fisik, emosimu, pikiranmu, dan kehendakmu. Di situ, kalau memang sudah kita terbiasa untuk mengamati 4 lapisan dalam diri sendiri, akhirnya ketika saya di depan pun, ketika saya ngomong pun, itu cepat sekali aku men-screening diriku sendiri. Oh, ini aku lagi keluar sombongnya, lagi keluar belagunya, lagi keluar apanya gitu, cepat sekali. Jadi tantangannya ketika aku berbicara di depan, membimbing teman-teman, itu tantangannya adalah diriku sendiri.
Maka dari itu kan kalau aku membimbing teman-teman, semua rata-rata ya, semua testimoninya atau komentarnya teman-teman, kok setiap kali meditasi nggak ada yang sama. Maksudnya terasanya nggak ada yang sama, sensasinya nggak ada yang sama, yang saya utarakan juga nggak ada yang sama gitu. Pada tanya kan, kenapa gitu? Karena aku bilang, ya karena memang dari awal aku sudah menancapkan niat kalau ini bukan tentang aku. Jadi kalian hadir di sini, ketika aku mulai mau melakukan bimbingan itu, ya aku hening dulu gitu. Kalau aku kan berkomunikasinya pakai bahasa Jawa ya. Jadi Gusti Pangeran gitu, ini bukan tentang aku, ini tentang mereka. Jadi bimbing aja apa yang harus aku utarakan pada saat ini gitu. Jadi tantangannya tuh di situ untuk selalu in tune kalau it's not about me, ini bukan tentang aku, bukan aku pengen menunjukkan aku apa, bisa apa segala macam, tentang mereka. Jadi menolkan gitu kan, mengosongkan mensuungkan Amandanya aku di sini ini, di situ tantangannya. Kadang-kadang kan kita pengen terlihat bagus ya, atau mungkin terlihat gimana lah gitu, biar bimbingannya tuh biar nanti yang datang rasanya kayak gimana gitu, jadi kata-katanya dibikin apalah itu segala macam gitu. Kadang-kadang ada lah kayak gitu, tapi karena itu manfaatnya salah satunya belajar meditasi intens, kita masuk ke dalam diri dan melihat lapisan-lapisan diri, jadi aku bisa ngerti, aku lagi gini, biasanya aku diem dulu. Nah, ketika aku sudah kosong nih, bukan tentang aku, akhirnya yang keluar itu ya yang dibutuhkan. Kenapa kok bilang, aku lagi ngerasa gini kok pas yang Mbak Manda omongin ini gitu, katanya teman-teman ya. Jadi tantangannya itu tentang diriku sendiri. Jadi semua aku rasa ya, belajar spiritual apapun, perang terbesar adalah melawan dirimu sendiri, which is you versus yourself. Itu selalu gitu. Jadi tantangannya bukan tentang orang lain, tentang diriku sendiri. Gitu Mas Hen. Semoga menjawab sih. Oke, Gitu. berarti yang paling ditakuti oleh Mbak Manda di fase ini apa? Nah, nggak ada sih. Kalau yang lain-lain nggak ada ya. Yang paling aku takutin, aku sering sih dapat pertanyaan kayak gitu. Kan aku sering kemana-mana sendiri, jalan sukanya ke dalam kebun sendiri, tinggal juga tempat tinggalku sepi sendiri. Kok Mama Mana nggak takut ya gitu? Itu kan pertanyaan banyak orang ya. Memang aku bilang, aku memang nggak takut untuk yang di luar. Yang paling aku takutin itu adalah diriku sendiri. Dengan kebodohanku, kesombonganku, ketidaktahuanku, kelalaianku, dan sejenisnya, dan ketakutanku sendiri. Jadi yang paling aku takutin aku sendiri, yang lain nggak sama sekali. Kalau ngomong nggak takut sama Tuhan, enggak. Kalau aku sama Allah tuh jatuh cinta, bukan takut. Jadi beda gitu. Jadi rasanya juga beda. Kalau yang aku takut, karena yang aku lakuin di rumah dan ke teman-teman itu adalah pengabdian, yang mana ini bentuk sayangku gitu ya, bentuk kasihku ke teman-teman untuk aku pernah di posisi itu. Jadi yang aku share itu kan, yang aku bagi itu cuma membagi ini loh yang aku saripati dari aku belajar. Kalau emang kita mau agak lebih ringan dengan cara seperti ini loh gitu. Jadi karena itu semua adalah bentuk cinta, nggak ada ketakutan. Karena apa ya, aku nggak ada ekspektasi dan keinginan apapun. Kamu mau hadir ya silahkan, aku cuma guessing tamu sebaik mungkin. Berefek bagus alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, aku nggak rugi apapun gitu, karena dasarnya cinta kan, it's not transaksional gitu. Mungkin kalau emang aku mau mengesankan sesuatu, aku ada ketakutan, karena enggak ya ini lebih challenging untuk aku dengan keakuanku sendiri gitu. Jadi nggak ada yang aku takutin sih. Mau lanjut alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau Teteh sendiri gitu, nanti mungkin Mbak Manda juga bisa ikut jawab gitu ya. Mungkin ada nggak kalimat yang bisa disampaikan buat sahabat-sahabat yang sedang berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu? Apa yang ingin disampaikan Teteh gitu, karena tadi sempat disampaikan di awal, ketika kemudian kita sudah merasa penuh di dalam itu, tak lain dan tak bukan, yang butuh kita lakukan adalah pelayanan, pengabdian apa yang aku bisa lakukan untuk sesama, dan itu banyak teman-teman yang sudah mengalami hal itu kan. Gimana Teh? Betul banget Mas Hendra gitu. Jadi
jika latar belakangnya itu adalah kasih yang sangat besar gitu ya, yang kita rasakan dari dalam, buat aku pribadi ya, dari pengalaman aku, eh, jatuh bangunnya kehidupan aku, perihnya perjalanan hidupku, terpuruknya aku di 2019, bingung, takut, cemas, dan pada akhirnya di momen setelah itu mulai bangkit, 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 bertemu kebahagiaan, bertemu kesadaran, bertemu kebahagiaan, pulih, menemukan cinta, recovery, sampai waktu terakhir Mas Hendra, waktu awal-awal Mas Hendra telepon aku kan itu udah selesai tuh, semua cerita eh, kekhawatiran, kebingungan, keresahan, bertemunya kesadaran tuh udah selesai di titik itu. Jadi pada saat di titik momen ketenangan itu mulai kerasa, ya Allah, ini indahnya perjalanan kesadaran ini, itulah yang jadi sesuatu yang pengen di-share kan. Jadi substansi inti yang nggak akan pernah berhenti untuk dialirkan adalah sebuah fase perjalanan di mana aku sama Mas Hendra juga mungkin sama, kayak nggak berhenti-berhenti ingin menyampaikan ke teman-teman semua untuk sembuh dari luka, untuk mengalami kebahagiaan, itu sangat bisa gitu. Jadi kayak ingin mendelivery sebuah cerita bahwa ini caranya sangat simpel sekali gitu. Sangat simpel sekali. Cukup teman-teman menyadari, cukup teman-teman mulai ketemu titik kesadaran gitu. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang seperti yang tadi Manda cerita. Kita butuh loh untuk hening, kita butuh loh untuk merenung, kita butuh untuk masuk ke dalam, bahwa sebetulnya apa yang kamu cari nggak ada di luar. Itu tuh yang kayak pengen disiarkan gitu sama aku gitu, bahwa apa yang kamu cari dalam semua permasalahan kamu, solusi-solusi kamu tentang apa yang menurut kamu saat ini memberatkan hidupmu, itu nggak ada di luar, ada di dalam. Itu satu. Kedua, ketika kamu menginginkan sesuatu, apa yang kamu inginkan itu pun nggak ada di luar, ada di dalam gitu. Di titik kamu mengizinkan untuk terbuka, menyadari dan mengizinkan kesadaran ini muncul di dalam benih-benih di hatimu dan di dalam benih-benih kesadaran. Sebetulnya kan solusinya simpel banget Mas Hendra. Cuma butuh keputusan batin aja untuk menyadari bahwa oke, aku mau berubah nih. Aku mau menyadari tentang bagaimana sih sebetulnya diriku, keberadaanku, kesadaran ini membawa hidupku gitu. Seperti yang tadi Manda bilang, cerita diri kita itu tidak hanya sekedar tubuh fisik ini aja ternyata. Kita tidak hanya sekedar tubuh fisik ini aja. Coba pelan-pelan untuk menyadari bahwa kamu melampaui tubuh. Kamu tuh melampaui tubuh. Jadi dua kabar gembira deh yang sepertinya nggak akan pernah bosen-bosen untuk aku selalu pengen sampein ke teman-teman. Karena aku pernah mengalami dan di titik sekarang udah tenang gitu. Bukan tenang selamanya tenang ya. Karena kan kehidupan ini tetap akan ada dua warna itu Mas dalam kehidupan kita. Nggak akan kita lepas dari itu karena itu udah sunatullahnya kayak gitu. Tapi kan kalau kita di titik sekarang ini mengalami semua cerita, entah itu bahagia, entah itu sedih, tapi kita menghadapinya dengan kesadaran, itu akan berbeda respon gitu. Kita nggak akan terlalu interaktif, kita akan bisa melihat itu dengan jernih. Oh ini semuanya asik kok, Oke. semuanya asik kok, semuanya nyaman gitu. Jadi cuma dua hal itu sih Mas yang aku ingin betul-betul sampaikan ke teman-teman. Solusi permasalahan nggak akan pernah ada di luar, ada di dalam. Dan semua goal-goal kamu nggak ada di luar, semuanya ada di dalam. Aku sangat beruntung sekali ya karena
baik langsung maupun secara tidak langsung, aku tuh bener-bener berguru kepada Teteh, berguru kepada Mbak Manda. Jadi Mbak Manda tuh sering kasih aku privat ya tentang ilmu kesadaran, ngajarin analogi apis. Pokoknya aku jadi murid yang baik lah ya, sama Mbak Manda, sama Teh Yang baik Feby. dan manis. Ya, jadi bener-bener aku sangat beruntung gitu. Bahkan suatu hari gitu Teh. Kalau kalau dari Mbak Manda terus terang aku belajar satu hal sih yang pengen ibaratnya mengcopy paste itu adalah Manda itu udah bener-bener menurutku nih eh yang mungkin agak beda gitu ya. Dia itu eh sudah tidak terlalu melekat gitu dengan apapun, even itu adalah anak yang dia sayangi gitu. Dan itu kayaknya kalau aku secara pribadi masih jauh lah ya. Dan makanya di video kali ini gitu kita ingin supaya ada warna baru gitu ya Teh ya. Betul. Sekaligus mungkin juga apa sih makna ulang tahun itu bagi seorang pejalan sunyi atau seorang pejalan batin, itu kan kita juga perlu kita dengar ya Teh ya. Karena Betul banget. satu satu hal yang unik lagi Teh, Manda tuh pernah cerita ya, coba ya nanti inget-inget kalau aku meninggal nanti lah malam hari, andai kata yang meninggal aku duluan gitu katanya. Wow, itu aku sampai Petang, ini petang. gila, ini petang petang ya. Mm. Ini gimana nih orang ini? Coba Manda juga cerita dong, sharing ke teman-teman ngaji Roso biar minimal tahu kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu gitu. Em, saya tuh kan sebenarnya nggak enak ya ngomongin kayak gini, apalagi Mas Hendra suka, Manda suka nggak melekat. Saya memang tipe orang yang sangat hati-hati terhadap self claim, jadi nggak mau. Oh aku ini udah nggak melekat, itu aku sangat menghindari sekali sama siapapun. Takut aku. Ya karena itu yang bilang Mas Hendra, mungkin aku akan mengelaborasi sedikit. Sebenarnya itu juga mungkin salah satu efek samping belajar spiritual ya, atau belajar kesadaran. Itu salah satu efek samping yang kalau nggak siap mungkin teman-teman nggak perlu kali ya. Jadi karena kalau memang sudah intens, ya tiba-tiba emang kalau melekatan itu kayak bukan hal yang sulit lagi gitu. Nggak usah tentang anak ya. Saya itu nggak usah tentang melekat ke anak, ke diri aku sendiri aku juga udah nggak peduli. Bukan nggak peduli gimana, eksistensinya aku sendiri, aku ada dan nggak ada udah nggak penting gitu buat aku. Jadi misalkan gini aja contoh sederhana ya. Saya tuh kan kalau memeriksa diri itu sangat teliti sekali, bukan tentang memeriksa orang lain ya. Aku memeriksa diriku sendiri itu aku sangat teliti sekali. Contohnya gini aja, kayak aku membuka ruang untuk teman-teman datang ke sini gitu, ke rumah maksudnya ya. Itu pasti aku periksa, ini aku ngapa ya, motifnya apa ya, ini ada unsur aku nggak di dalamnya segala macam gitu. Lebih banyak keakuannya atau memang ini untuk orang lain gitu. Tuh aku periksa terus gitu, karena aku nggak mau terjebak di aku ingin dilihat ada, karena itu tujuan menurut aku ya, tokoh-tokoh kan sendiri-sendiri. Tujuan orang belajar spiritualitas atau kesadaran itu tujuan yang paling akhir itu adalah untuk menghilangkan keakuan, itu pasti. Jadi kalau untuk goal apa itu ya memang ya karena Manda sudah melewati itu ya tahun-tahun 2011, jadi aku udah nggak ngomongin itu, bukan berarti Manda nggak mengalami fase itu pun aku udah pernah ngalamin pengen apa kejadian, karena semua yang Manda nikmati sekarang, tempat tinggal, kendaraan, pasangan, whatever it is, itu semua dari imajinasi doang sebenarnya. Tapi karena Manda sekarang di titik yang ya itu sudah terlewati, jadi udah nggak terlalu seneng ngomongin itu gitu, ngomong yang lain gitu kan. Nah untuk saat ini ya memang aku yang paling gencar banget ya tentang kemelekatan, ketidakmelekatan. Bukan kalau untuk pasangan, anak, kalau orang tua atau apa itu kan aspek di luar diri ya.
which is menurutku itu sangat mudah sekali untuk dipahami kalau nggak perlu melekat gitu. Orang tuh kan kalau nggak kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan, itu kan pasti. Pasti itu cuma masalah waktu aja. Kalau nggak kita yang ninggalin mereka gitu, kita yang akan ditinggalkan gitu. Itu cuma masalah waktu. Jadi kenapa rasa takut, sedihnya itu kita nggak bahas sekarang? Karena itu pasti kejadian. Itu bukan hal yang nggak akan mungkin terjadi. Itu pasti, itu kepastian. Jadi aku sama pasanganku, sama orang terdekatku untuk ngomongin perpisahan, kehilangan apa atau apa itu udah biasa. Itu bukan, kalau untuk mungkin untuk orang umum itu kayak tabu ya, kok kayak gitu diomongin gitu. Kalau saya udah biasa, karena itu sudah pasti. Nah, kalau untuk diriku sendiri, aku lebih ekstrim lagi gitu. Misalkan aku pengen nulis buku gitu. Aku sampai bilang ke pasanganku atau ke teman-temanku, aku lagi diserang rasa haru yang luar biasa gitu. Karena aku baru menemukan apa gitu, membaca apa, terus melihat apa gitu, ternyata kan baru menyadari, oh kok ternyata aku pengen melakukan ini, itu karena aku pengen menunjukkan kalau ada sedikit rasa ingin diakuin kalau, oh aku tuh berhasil melalui masa kecil aku atau apa, dengan ingin menulis buku atau memberikan apa ke orang lain segala macam. Nah itu aku sudah diserang rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Loh, ternyata Amanda itu ono toh gitu kalau kata orang Jawa ya. Ternyata keakuanku yang ingin disebut Amanda yang berhasil itu masih ada toh. Itu aku bisa sangat nangis terseduh-seduh yang menyesal sekali. Kok ternyata aku masih di situ gitu. Padahal kan tujuanku tuh pengennya aku nggak ada pun aku nggak masalah gitu. Jadi aku dalam hati ya, jadi mendoakan hal yang sangat mungkin komunikasinya yang sangat intim ya. Jadi aku bilang, insya Allah tapi kan pakai bahasa Inggris, ini di bahasa Indonesia kan, ya Tuhan misalkan emang apa yang aku inginkan gitu kan, mau itu menulis, punya komunitas sosial atau komunitas meditasi atau apapun itu, kalau itu menggelincirkanku gitu kan, menjadikan Amanda ini ada gitu kan, maksudnya keakuanku tuh muncul atau malah bertambah, nggak usah dikabulin, nggak apa-apa, it's okay, I'm fine with it gitu kan, nggak masalah. Kalau emang nanti itu malah jadi ngelinjirin aku, it's okay, nggak usah dikabulin karena nggak penting, aku nggak mau di situ. Tapi kalau emang itu nanti terwujud dan aku tetap menjadi diri Amanda yang menuju ke kesejatian, yaitu cinta sejatiku itu adalah sang penciptaku, ya nggak apa-apa dikabulin. Tapi kalau emang nanti memunculkan keakuan, nggak usah dikabulin deh, nggak apa-apa gitu. Jadi deklarasi itu tuh komunikasinya aku serius gitu untuk mendengungkan itu. Nah kalau untuk tadi yang pulang ya saat petang ya, itu kan salah satu efek samping belajar tentang kesadaran dan tasawuf itu kan tiba-tiba jadi puitis gitu kan. Karena berangkatnya itu tadi, kalau sama sang pencipta tuh aku rasanya tuh rasa cinta gitu. Jadinya isinya tuh cinta terus, kerinduan gitu kan, ingin pulang ke asal muasal, ingin diterima cintanya dengan tulus, segala macam kayak gitu-gitu. Jadinya yang dulu sama sekali nggak bisa menulis, nggak bisa ngomong, nggak bisa segala macam, tiba-tiba bisa. Tiba-tiba tuh sangat puitis sekali gitu. Jadi puisi yang aku tulis tuh adalah pulang esok petang gitu, karena itu nggak bisa kalau udah dapatnya itu ya udah muncul tiba-tiba tulisannya begitu gitu. Jadi memang aku sangat merindukan pulang saat esok petang. Itu kenapa kok aku selalu bilang beberapa nanti coba diperhatiin. Pasti aku nanti kalaupun aku sudah berpulang nanti pasti di saat petang ya senja gitu. Jadi untuk kematian pun aku nggak takut. Itu sih yang aku paling takut, adalah aku kehilangan diriku sendiri. Itu yang paling aku takutin. Gitu. Oke. Jadi it's not for everyone ya. It's not for everyone. Iya. Teh, gimana Teh? Coba dong Teh respon sedikit. Baru dengar nih ya Teh, maaf ya agak aneh ya Teh. Enggak, aman. Mas Hendra, kalau dalam sisi aku makna ulang tahun itu justru satu momen di mana momen waktu di titik kita bertemu titik kesadaran bahwa sudahkah kita semakin dekat gitu dengan kesadaran itu.
Itu momen ulang tahun sebetulnya. Hari demi hari semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin sadar, semakin sadar gitu. Bahwa seperti apa yang Manda bilang, kalau aku mungkin mirip kayak gitu, tapi sudut pandangnya Mas Hendra, emangnya ada yang lahir, ada yang pulang? Iya, iya, iya. Kalau aku justru nggak melihat ada dua sisi yang berbeda gitu. Pada saat suamiku meninggal, suamiku ada, nggak ada yang pulang, nggak ada yang pergi sebetulnya. Semua hanya energi yang eksis sebetulnya. Jadi melihat kematian, kelahiran di titik tertentu di kesadaran aku, nggak ada yang lahir, nggak ada yang meninggal. Eksis, semua ada dalam energi tanpa batas saja gitu. Jadi di dalam perenungan paling dalam, bagaimana pada akhirnya kita memahami kita semakin menyatu, tak terpisah gitu dengan kesadaran itu. Dan ya memang hal yang perlu menjadi sebuah kesadaran adalah lepasin semua rem aja gitu. Lepasin aja semua emosi, keinginan, udahlah lepasin, nggak usah ada keinginan, nggak usah. Leburin aja sama kehendak energi yang satu gitu. Nggak usah ada keinginan apapun, termasuk sama ego. Tapi di titik, makanya mungkin aku belum pernah cerita ya sama Mas Hendra atau sama teman-teman. Di setiap momen kayak misalnya ada kelas private ya Mas, kan admin Ngaji Rosso kasih tahu TVB ini ada jadwal private, online ataupun offline. Itu biasanya Mas, kebiasaan yang jarang sekali aku ceritain ke Mas Hendra, ke Manda atau ke teman-teman. Itu setengah jam sebelum private itu aku itu diem dulu untuk menunggal dulu gitu sama si kesadaran bahwa ini ada momen di mana seseorang hadir untuk berkomunikasi. Aku kosongkan segala emosi-emosi, aku kosongkan segala niat, aku rilis semua segala ego. Bagaimana pada akhirnya sang kesadaran energi yang satu hendak mengalirkan cinta, petunjuk atau apapun itu sama orang ini gitu. Istilahnya mah I'm totally surrender and let go deh gitu. Aku kosongin nih tubuh jasad ini, silakan dialirkan untuk si peserta private online ataupun offline betul-betul menerima aliran ini tanpa emosi dari tubuh ini, keinginan ataupun ego untuk rasa seru hebat atau nggak ada gitu. Jadi semata-mata memang hanya ada energi yang satu ini gitu. Ketika kita mengerti dan sadar tentang titik itu, sebetulnya tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Yang ada hanya energi yang memang selalu ada sedari awal. Oke. Siap. Ini kebetulan Teh, ada Mbak Yuni juga. Ya Mbak. Mbak Yuni mungkin bisa open mic dong. Halo Mbak Yuni. Masya Ya. Allah, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bergabung. Open Dan wajahnya bisa videonya dimunculkan. mana nih? Kamu dari kota mana sayang? Iya Teh, Kota mana sayang? Mojokerto Teh, Jawa Timur sama Mbak Manda. Iya, sangat bersyukur banget. Saya juga merasa bersyukur dan beruntung bisa kenal Teh Febi, Mbak Manda, Mas Hendra, dan keluarga besar Ngaji Rosso. Masuk di ruang yang penuh dengan kehangatan. Termasuk Teh Febi sama Mbak Manda ini memang bener sih, klop dua orang kayak dua wanita yang ketulusan sama keikhlasannya tuh bener-bener nyampe gitu. Sangat welcome, sangat hangat, memberikan ruang bener-bener apa adanya. Itu yang kami rasakan, Teh Febi sama Mbak Manda. Terutama Mbak Manda ini juga kayaknya sudah waktunya terekspos kayaknya Mas Hendra. Mungkin ini awal baru Mbak Manda. Pengalamanmu
Aku Sebenarnya iya. Manda itu udah terekspos sudah lama sih Mbak Yun. Udah lama, Oh, cuman dia kayak masih setengah hati gitu kan. Setengah hati. sepenuh Aku hati mau kalau sebenarnya kameranya Mas, tapi begini, memang begini, enggak. bisa. Banyak Oh syarat gitu. aja dia. Banyak Nah, syarat. coba-coba Iya. ceritain dong Mbak Yuni selama berinteraksi dengan Mbak Manda selama ini kan pernah main ke rumah juga gitu Iya. gimana? Kesan awal aku kenal Mbak Manda itu, ya itu di energi cinta, ketulusannya itu benar-benar nyampe, meski baru pertama kenal. Sampai akhirnya Mbak Manda memberikan ruang yang hangat buat kita ya. Dengan tulusnya memberikan ilmu, waktu, tenaga, udah jor-joran lah sama kita. Mungkin kita sering repotin Mbak Manda di rumahnya. Tapi itu, ya itu, memang Mbak Manda ini, aku rasa sih udah kayak pantas banget di apa jadi sosok guru karena begitu tenang, jernih. Mbak Manda bener-bener ngasih energinya tadi yang itu penuh cinta ke kita, itu yang kami rasakan, Mas. Dan yang bikin emis lagi, waktu tahu oh, usianya Mbak Manda itu masih sangat muda gitu. Jadi itu kayak menyadarkan aku juga, oh ternyata kesadaran itu tidak melulu tentang usia, nggak harus sesepuh gitu. Iya. Karena aku sangat sangat kagum dan terheran sih. Jujur ya Mbak Manda, nggak ngira gitu dengan usianya Mbak Manda yang masih muda, tapi Baru ini ketajaman. kan? Baru baru 26 tahun kan ya Mbak Yun ya? Iya, 20-an lo masih pantes Mas. 20 tahun masih pantas dia dua-dua. Kayaknya Besar mungkin kepala orang Mbak yang Yun. biar Mbak Manda itu ini Mbak apa berkenan mencurahkan semuanya untuk jiwa yang lebih banyak lagi Mbak Manda. Oh, Karena aku aja mungkin aku yang paling nggak rajin ya muridnya Mbak Manda yang paling nggak rajin untuk datang ke rumahnya Mbak Manda. Padahal Mbak Manda itu memberikan waktu tenaga semuanya bener-bener free. Udah aku juga nggak bisa ngomong apa-apa deh sama sosoknya Mbak Manda ini. Tapi aku bisa merasakan itu semua gitu. Bahkan setiap kali Mbak Manda kan Mbak Manda itu sampai bikin grup ya Mas ya. Setiap kali Mbak Manda bikin tulisan itu nyentuh banget. Terus ini tadi juga banyak yang aku note ya Mbak baru gitu. Memandang tentang kematian itu tidak dengan rasa takut. Bener-bener kayak mau berjumpa dengan sang kekasih. Menurutku ini ilmu sih Mbak Manda sama ilmu baru buat aku juga sama tadi kita nggak takut sama siapa-siapa. Yang paling kita takutin ya diri sendiri. Itu sangat relate dan bener banget. Bahkan ketika kita sudah nawa itu di detik ini nawa itu saya semua aku lakukan karena Allah. Satu detik nanti ke depan kalau nggak diperbarui bisa tergelincir dan hari ini apa yang disampaikan Mbak Manda itu benar-benar menjadi refleksi aku untuk iya ya sedikit-sedikit harus bolak-balik itu nengok sponsornya apa, motifnya apa yang lakukan ini untuk apa gitu. Keakuannya itu keakuannya digeser ya Mbak Manda ya. iya, Jadi dikurangin dikit-dikit lah. iya, Kalau kalau iya. langsung susah lah adek, iya. Mm-mm. Ya, kayaknya aku perlu ngulik lagi Mbak Manda. Kok bisa? Kok bisa di detik ini tuh bisa dalam banget gitu loh. Bisa menurutku sih udah di posisi tercerahkan sih Mbak menurutku. Iya, karena kena sorot lampu Petromax depan Oh, aku. iya. Boleh. Enggak. Gini. Gimana sih Manda caramu untuk apa tuh namanya meminimalisir ego ketika mendapatkan pujian yang bertubi-tubi dari Mbak Iya. Yuni kayak tadi itu gimana gitu. Mbak, ini penting loh. Ini menjadi ilmu buat kita semuanya gitu loh. Karena Sebenarnya itu sih kadang nggak sadar loh. oh iya Gimana? ya, tapi niatnya memang ini auto sih Mas. Dan aku memang menyampaikan ini memang berniat biar mendorong Mbak Manda untuk lebih lebih memberikan banyak manfaat gitu, lebih jadi nggak private lagi gitu loh Mas. Iya sih bener sih. Memang
Aku sebenarnya udah duga sih dari dulu gitu. Dari dulu potensi besar ada di Mbak Manda, cuman mungkin nunggu momen aja kali ya. Iya, Salahnya nunggu ada agak Usianya waktunya, nunggu Manda. 50 tahun. iya, Belum Ada 50 waktu tahun. Nunggu berapa nunggu tahun Mbak Manda? sekarang kan Nunggu sekarang aku kan usia 26 50. tahun. Mbak, Sekarang Nabi 26 tahun, Nabi mungkin itu 2 tahun 40 loh lagi Mbak. kali gitu. Ada Jangan momentumnya, 50 Mbak. harusnya momennya 2026 momennya, Ndra. 2026, Ndra. Ayo, Ndra. Betul. Enggak, sebenarnya ya, kenapa kok baru akhir-akhir ini itu juga dapetnya Manda juga waktu hening ya, waktu saat itu malam-malam nggak tahu kenapa kok tiba-tiba pengen banget hening waktu itu di atas jam 3-an lah gitu. Karena selama ini aku kan paling takut tergelincir karena tahu itu tipis sekali untuk tergelincir ke aku tuh tipis sekali kalau kamu nggak kesadaran atau lakunya spiritualnya tuh nggak intens itu apa ya, kamu kira itu sudah tulus padahal banyak motifnya gitu. Betul. Nah itu kenapa kok selama ini aku menahan diriku untuk udah diem aja, kalau diem tuh aman deh gitu. Kalau udah di depan terus speak up gitu, itu keakuan pasti sangat mudah muncul sekali karena dipuji, di apalah segala macam itu gitu. Mungkin tepatnya sekarang gitu, karena aku sekarang digituin juga udah apaan sih gitu. Karena kan kalau pujian kan, kenapa masih dari tadi kok bisa sih dipuji tuh kok Mbak Manda kok selalu kayak angin Be lalu aja. gitu. Iya, karena kan pujian itu kalau diperhatiin huruf P-nya di depan, belakangnya kan kalau dihilangin isinya ujian. Ya kan? Ujian aja gitu. Asik. Jadi yang membedakan antara itu pujian yang memang apa ya, Melenakan. itu kan membuat kamu terbang ke angkasa, itu kan ada huruf P-nya aja di depan. Coba kalau dihilangin isinya ujian semua. Which is aku takut, karena aku sadar diriku sendiri itu punya bibit kesombongan ya. Jadi aku nggak mau kasih banyak itu ke aku gitu. Tapi ya alhamdulillah karena juga berjalannya waktu, karena juga belajar, juga aku menyelam ke dalam diriku sendiri, aku juga harus berani melawan diriku sendiri dong, berani untuk menghadapi diriku sendiri. Momok yang aku takut gitu kan dapat pujian, aku juga harus menghadapi itu gitu, for the next step gitu. Kalau aku selalu sembunyi dalam gua gitu, ya untuk orang nge-trigger keakuan aku, itu nggak akan terekspos karena aku nggak ngomong sama orang kan, nggak dipuji, nggak apa. Jadi aku akan tenang-tenang aja, damai gitu kan, kayaknya udah tulus, kayaknya udah apa. Semakin diasah ya ketika kamu semakin ketemu banyak-banyak orang. Nah mungkin saatnya sekarang aku untuk itu, karena balik lagi yang pernah di satu malam itu, nggak tahu kenapa aku udah bilang, ya pun kalau memang bikin pon saatnya Manda insya Allah siap gitu. Kalau emang sekarang saatnya Manda untuk ngomong, ya Manda siap gitu. Tapi balik lagi, kalau memang itu nanti bikin gelincir, nggak usah dikabulin, is okay. Aku gitu orangnya. Jadi Oke, Mbak ya Manda. gitulah. Sip. Ya minimal tuh malam hari ini Ngaji Roso udah ngasih tahu bahwa kemarin Teh kita kan yang di retret tuh kan narasumbernya 4 ya Teh ya. Nah salah satunya yang nggak muncul di flyer itu Mbak Manda. Nah sekarang Diedit dong sekarang. iya sekarang habis Nggak sekarang disuruh perlu. edit ya. Bilang aja Enggak. aku ini. Tapi minimal Nggak gini perlu. teman-teman Nggak ya. usah. Teteh perlu dikabarkan juga mungkin buat teman-teman alumni nanti mungkin Ya. perlu dikasih diskon khusus buat teman-teman yang datang ya Teh ya, retret ya. Dong, Jadi nanti ada buat kombinasi keluarga. istimewa antara Pawayan Mustika, Teteh, Mbak Manda sama Ci Mimi. Jadi bakal dapat sesuatu yang sangat penting gitu ya. Oke. Dari obrolan ini Teh, apa yang mungkin bisa Teteh ambil konklusi gitu ya, supaya jadi pembelajaran buat kita semuanya Teh? Ya, semua berawal dari sebuah cerita yang tadi Manda bilang nggak nyaman ya, entah itu penderitaan, sakit, bingung, cemas. Kalau aku lihat kan Manda sendiri itu lahir dari kurang lebih sama kayak aku, keluarga broken juga, Ndra. Maksudnya keluarga yang berpisah gitu. Jadi
mengawali sebuah kisah hidup dalam ketakutan, kesedihan, keresahan, kekecewaan yang mungkin pada saat ini teman-teman yang saat ini sedang menonton video Ngaji Roso saat ini mengalami hal yang sama gitu. Tapi coba lihat pertumbuhan yang terjadi sama Manda, Mas Hendra, Mbak Yuni, dan juga mungkin aku gitu. Bahwa ada momen waktu di mana kesadaran ini akan hadir dalam kehidupan kamu. Dan setiap orang itu, Mas Hendra, punya perjalanan waktunya sendiri-sendiri untuk spiritual awakening itu muncul gitu. Bahwa perjalanan ini, sebentar lagi kita kan tahun baru ya Mas Hendra ya. 3 hari lagi ya, 4 hari lagi nih tahun baru. Sebetulnya makna tahun baru, membaru gitu ya. Apa sih makna tahun baru? Bagaimana pada akhirnya kamu membaru tentang kesadaran kamu, membaru tentang identitas lama, masuk yuk ke identitas baru gitu loh Mas. Masuklah ke identitas baru, ke keheningan, ke sejatinya kamu. Yang semua berawal dari alfa dan theta itu Mas. Ya Manda yang selalu tadi Manda omongin, hening, 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 hening gitu kan. Hening, damai, tenang. Ya alfa theta itu sebetulnya. Jadi semua fase dalam hidup teman-teman saat ini, entah teman-teman sekarang sedang merasakan semua rasa apapun itu, pahami dan sadari lagi mau diperbaiki loh bajunya, lagi mau diperbaiki loh kualitas dirinya, lagi betul-betul mau menuju ke kesadaran gitu. Jadi jangan pernah khawatir dengan semua apapun yang saat ini sedang dihadapi sama teman-teman. Kita hadir aja yuk di acara retretnya Ngaji Roso di tanggal 24 dan 25 Januari ya Mas Hendra ya? Iya, Teh. Ya, 24 dan 25 Januari kita mengawali awal tahun di 2026 dengan jeda dulu sebentar, hening dulu sebentar, kita tenang dulu sebentar untuk melambat dulu gitu. Untuk memberikan jeda waktu diri kamu untuk istirahat dulu sejenak. Karena kan ini acaranya 2 hari 1 malam ya Mas? Iya betul. Ya, 2 Teteh hari nggak 1 pulang malam. kan? Enggak dong. Enggak ya. Aku dari Nanti, hari pertama Teh, aman. nanti Ya. Mbak Manda akan ngasih materi. Ada materi, ada prakteknya gitu kan. Semoga bisa ya. Ngalir aja tapi ndak. Ngalir pasti yes. bisa kok. Aliran yang mengalir. Tapi Mbak Yuni nih Ya. mungkin teman-teman perlu kenal ya. Perlu aku promokan. Mbak Yuni masih single ya? Iya, Masya Enggak. Allah. Kamu cantik Dari sayang. kalau bisa Enggak. ganti status. Nje? Masih single kan? Iya, masih single Mas Indra. Iya. Aku tuh punya temen ya. Temen sepantaran lah sama aku gitu. Oh ya? Juga masih single sih, barangkali Bisa, jodoh bisa. gitu kan. Boleh. Bisa. Mbak Yuni ini Boleh. kerja jadi perawat di salah satu rumah sakit di Mojokerto teman-teman. Kalau punya Non medis sih Mas, saya di manajemennya. non-medis. Iya. Oh, manajemen ya. Bagi ini ya, bagi ibu-ibu yang punya anak masih Cek Joko, ganteng, pinter ya, nanti mungkin bisa lah ya, Mbak Yuni. Recommended Selama ini lah ya. memang nggak mikirin itu sih memang Mas. Oh gitu Udah ya. recommended, Habis ini recommended. 2026 gas. mikirin udah. Iya, Kita terima boleh. undangan ya, Yun. Iya siap Teh. recommended pokoknya. Iya siap. Mbak Manda, Iya. Mbak Manda terakhir dong, Mbak Manda. Tadi Apa? Teteh sempat Manda ternyata juga mengalami penderitaan keluarga yang broken home. Seberapa menderita sih Ndak kamu waktu kecil gitu sebagai penutup Oke. video kita malam ini gitu. Oke. Kalau ngomongin penderitaan sebenarnya aku juga banyak stoknya ya. Kalau ada teman-teman yang kesini tuh mau lomba penderitaan kayaknya aku masih top 3 lah sebenarnya kalau ngomongin penderitaan, apalagi masa kecil ya. Contohnya kalau broken home oke lah ya. Aku sebelum bisa genap berjalan orang tua aku udah pisah, dan habis itu dengan segala macam itu dramanya. Nah, apalagi mama aku baru tahu sekarang, oh ternyata yang karakter kayak gitu namanya MPD ya gitu kan. Jadi memang beliau
kayaknya begitu gitu, dengan segala macam ciri-cirinya begitu. Jadi bisa kebayang dong, udah pisah, habis itu ikut mama karakternya begitu. Contohnya gini aja. Jadi aku bisa speak up sekarang, ngomong, jangankan Zoom ya, jangankan ke teman-teman, ke beberapa teman. Dulu aku untuk defense myself, aku nggak bisa ngelakuin itu untuk membela diriku sendiri, untuk ngomong perasaan aku, emosi aku tuh nggak bisa. Jadi aku dulu menggambarkan diriku sendiri tuh udah kayak TV layar datar yang emotionless gitu, nggak ada emosi sama sekali. Karena dari kecil sudah disetting gitu kan, udah dikondisikan oleh orang tua aku untuk nggak bisa mengungkapkan emosi. Ceritanya gini, ini yang cerita mamahku sendiri ya. Ini aku bukan dalam rangka untuk membuka apa aib atau no, it's not aib, itu kenyataan. Orang kalau ngomong kesadaran tuh yang diomongin adalah kenyataan. Kalau nggak kenyataan nggak usah didengerin ya, karena kita ngomong yang nyata-nyata aja gitu. Nah, kenyataannya waktu itu mamaku lagi pulang ke Indonesia, kita ngobrol gini-gini, ketemu sama anak aku. Oh, anak kamu ternyata ini ya agak-agak rewel ya, nggak kayak mamahnya. Mamanya dulu penurut, nggak pernah minta apapun, nggak pernah minta tolong, selalu iya, selalu nurutin apa kata orang tua yang baik-baik lah gitu. Nggak pernah nangis, itu salah satu cirinya. Gitu. Oh emang gitu mah, iya gitu. Karena kamu tahu nggak, dulu waktu kamu kecil, kalau kamu nangis, nama todongin silet di mulutmu. Kamu nangis nggak? Kalau nangis aku silet nih. Itu pakai silet beneran mah? Aku tanya gitu kan. Ya iya, biar kamu takut, biar nggak jadi nangis gitu. Jadi bisa kebayang ya gimana depresnya Amanda kecil dulu, nangis aja nggak bisa guys. Jadi jangankan yang lain, emosi yang dasar anak kecil, which is itu sedih adalah crying, aku nggak bisa ngelakuin itu karena memang nggak boleh, karena di bawah ancaman gitu. Jadi untuk seorang Amanda sekarang bisa ngomong di Permisa Ngaji Rosso atau mungkin kemarin kayak di Reuni Bait dengan ratusan orang, itu pencapaian yang menurut aku manifestasi yang terbesar dalam hidup aku gitu. Karena jangankan ngomong, dulu aku nangis aja nggak boleh. Jadi bisa kebayangkan gimana aku suppress emosinya. Dan jalan spiritual, kesadaran termasuk, dan meditasi salah satunya yang inner child itu saving my life gitu. Jadi aku nggak bullshit ya, itu bukan teknik yang aku sendiri nggak coba terhadap diriku sendiri. Jadi aku sudah aplikasikan itu, dan ternyata orang-orang yang datang ke rumah itu juga mengalami yang mirip-mirip gitu. Ternyata punya kisah masa kecil yang ternyata isunya yang sama, meskipun nggak sama persis ya, tapi secara benang merahnya di tentang luka masa kecil itu gitu. Kenapa kok akhirnya tersambung gitu. Nah, itu salah satu contoh yang nyata, yang mana itu pengakuan dari mamaku sendiri. Jadi bisa kebayang untuk nangis aja nggak bisa, apalagi yang lain banyak. Nanti kalau diceritain, jadi sampai besok pagi nggak kelar-kelar penderitaannya apa Iya, aja. iya, Tapi iya, iya. itu salah satu contoh yang Thank you. untuk hal yang dasar aja aku nggak bisa gitu. Nanti ini aja lah, nanti kita ngonten bareng waktu di retreat sama Teteh aja, sama Mbak Yuni. Mbak Yuni datang nggak nanti di Jakarta? Dateng Insya Allah, dong. Datang insya ya. Allah, insya Allah. Ya, Energi teman-teman. Terima kasih tarikannya ya Mas luar Hendra. biasa. Terima kasih, terima Oke, kasih. terima kasih banyak buat Teh Feby yang senantiasa, pokoknya Teteh tuh guru terbaik yang ngajari gimana caranya mem-VVIP-kan orang lain gitu ya. Jadi aku belajar banyak dari Teteh, belajar untuk tidak melekat juga dari Mbak Manda, belajar santun juga kayak Mbak Yuni gitu ya. Masya Yang Allah. sebentar lagi bakal dapat jodoh terbaik yang tampan dan mapan gitu Amin. ya. Amin. Amin. Oke ya, makasih banyak ya Makasih teman-teman ya Mas semuanya. Hendra, Matur suwun makasih sangat, Teteh, geng makasih geng. Mbak Yuni, Makasih terima Makasih kasih. Teh Feby, Mbak Manda, Mas Hendra sekali Ngaji lagi. Rosso. Thank you. Terima kasih ya Makasih, semua, terima kasih bye-bye. banyak.